Kembali lagi di podcast Smart Alfala, Belajar menyenangkan. Ya, kali ini bersama saya Pak Fadil ya. Saya Pak Angga. Nah, dan kali ini kita akan membahas suatu fenomena yang sering terjadi di mana saja ya. Iya, biasanya ada di lingkungan kerja, masyarakat, sekolahan, Di kampus, di jalanan. Bisa jadi. Nah, dan kita akan membahas fenomena pelecehan seksual. Betul. Jadi pelecehan seksual ini adalah suatu tindak kejahatan, Pak Angga, yang menyebabkan si korban ini bisa trauma, dan akan membekas di memori ingatan mungkin seumur hidupnya. Gitu. Bahkan paling bahaya itu korban itu nanti bisa jadi saking traumanya bunuh diri. Bunuh diri Bahaya itu di yang situ. paling bahaya ya. Betul. Karena merasa bahwa harga dirinya sudah tidak ada. Kemudian tidak ada. menganggap bahwa dirinya sampah. Akhirnya mungkin bisa jadi bunuh diri di situ. Bunuh diri karena tidak ada yang mensupport. Betul. Padahal support ada di mana aja ya. Betul. Tergantung dari orangnya itu. Betul. Nah, banyak sekali jenis-jenis pelecehan seksual ya. Nah, betul sekali Pak Angga. Tapi di sini sih kita akan membahas 5 jenis saja pelecehan seksual yang mungkin sering terjadi. Nah, Apa saja yang langsung pertama? saja yang pertama, ini ada yang disebut pelecehan gender. Oke. Apa itu pelecehan gender, Pak? Jadi pelecehan gender itu perilaku seksis, sebutannya perilaku seksis yang menghina ataupun merendahkan wanita. Oh, contohnya gimana? Contohnya misalnya ada perempuan memakai baju agak terbuka, Oke. lalu si lelaki yang melihatnya tuh mungkin bersiul Nah, atau menggoda ya gitu ya. Nah, itu adalah berbasis gender. betul. Itu mungkin sering terjadi. Mungkin atau teman-teman di sana mungkin juga pernah mengalami ya. Gitu. Atau lelucon-lelucon dewasa ya. betul, Nah, yang berkaitan dengan perempuan ataupun lelaki juga ya, nggak selalu perempuan, lelaki juga bisa. Betul. Nah, yang kedua ada pelecehan seksual perilaku menggoda. Nah, gimana tuh perilaku menggoda? Ya, mungkin seperti ini ya. Jadi orang itu menggoda lawan jenisnya. Nah, Misalkan lawan jenis. mengajak makan malam. Makan Tapi malam. pelawan jenis itu sudah menolak, tidak mau, dipaksa untuk terus melakukan. Ayo dong makan Ayo dong, makan dong gitu. ikut makan. Ataupun misalkan Pulang bareng yuk. pulang bareng ayo, padahal sudah ditolak gitu, tidak mau, tapi tetap dipaksa. Itu juga salah satu perilaku pelecehan seksual gitu ya. Dan ini biasanya terjadi di lingkungan masyarakat. Iya, gitu sering ya. terjadi lah. Betul. Kita menilai itu umum atau hal yang biasa saja, tapi ternyata itu adalah termasuk pelecehan seksual betul. yang masuk ke perilaku menggoda. Betul. Atau ini ya, sering ngirim WhatsApp, Betul. pesan WhatsApp atau sering nelfon, padahal si korbannya nggak mau Nggak gitu. mau gitu. Nah, Tapi masih terus dipaksa gitu. Betul ya. Yang ketiga apa? Ada yang namanya penyuapan seksual ternyata. Penyuapan ya. Bukan hanya Bukan hanya dimakan disuapin ya. betul. Bukan Bukan hanya makan koruptor disuapin. saja yang menyuap ya. Waduh. Gimana? Nah, jadi perilaku terkait seks yang dengan janji imbalan. Jadi misalnya iming-iming ya. iming-iming, kamu akan naik pangkat tapi harus ikut dengan saya. Betul. Kamu akan saya terima di perusahaan ini tapi harus ikut saya gitu kan. Nilai kamu akan bagus tapi kamu harus ikut saya. Nah, betul. Kalau mau lulus harus ngikutin kemauan saya. Itu termasuk ke penyuapan seksual. Gitu. Betul. Hati-hati ya. Hati-hati ini buat baik perempuan ataupun laki-laki ya. Betul, Karena itu. pelecehan seksual itu tidak mengenal gender. Betul. Tidak Laki-laki hanya pun bisa ya. Ya. Betul. Tidak hanya perempuan saja yang jadi korban, tapi lelaki pun bisa jadi korban. Betul sekali. Nah, Lalu yang keempat ada yang- pemaksaan seksual gitu. Apa itu, Pak Angga? Jadi kalau di sini dia sudah menolak gitu ya, sudah menolak aktivitas seksual yang memperilaku dengan contohnya misalkan mengajak hal-hal yang negatif tapi dia memaksa gitu, gitu ya. Iya. Contohnya kayak misalkan diajak untuk ngedate, tapi misalkan orang itu udah nggak mau, Tapi dipaksa. dikasih ancaman. Betul, dikasih ancaman. Misalkan kalau kamu nggak mau ikut saya, Nanti Nanti kamu saya laporkan kemana. atau kamu dipindah tugaskan. betul. Atau kamu tidak naik kelas. Betul. Nah, itu. Jadi ini next step dari penyuapan yang tadi ya. Betul. Jadi saling berkesinambungan ya. Iya. Betul. Jadi setelah penyuapan ya ini Betul. perilaku pemaksaan. Betul. Udah pemaksaan secara seksual dengan mengiming-imingi kalau nolak diancam. Diancam gitu, betul. Itu bisa jadi fatal ya kalau memang kamu ngikutin hal itu. Gitu.
Dan yang terakhir ada yang namanya pelanggaran seksual. Nah ini yang paling high, paling tinggi lah. Betul. Jadi kalau udah menyentuh atau memegang atau meraih secara paksa lah si korban atau penyerangan secara langsung ya brutal, nah, itu termasuk dari pelanggaran seksual. Gitu. Makanya harus hati-hati. Hati-hati. Betul. Nah, lalu gimana nih caranya supaya kita bisa terhindar? Langkah-langkahnya gimana nih? Langkah-langkahnya ada apa aja? Tapi sebelum itu ada ciri-cirinya dulu. Oh, gitu. Jadi pelecehan seksual ini dikatakan pelecehan itu bagaimana ya? Nah, apakah ada step by stepnya dulu, apa langsung secara yang tadi kita sudah jelaskan? Nah di sini kita bahas ciri-cirinya ya. Yang pertama menyentuh tubuh dengan tujuan seksual tanpa seizin, jadi tanpa konsen. Nah, jadi kalau misalnya saya menyentuh, ya kalau sama lelaki nggak apa ya. Iya. Kalau beda jenis tanpa konsen, nah itu termasuk dikategorikan pelecehan seksual. Betul. Ciri-cirinya. Yang kedua, sering melontarkan lelucon mengenai seks. Nah, ini mungkin bercanda-bercandaan yang arahnya ke seksual, nah itu bisa termasuk ke pelecehan. Betul. Kalau orangnya nggak terima, mungkin bisa dituntut. Dituntut, bisa juga kayak gitu ya. Nah, yang ketiga, catcalling. Nah, ini biasa yang terjadi di masyarakat nih, di jalan-jalan biasanya ada mungkin perempuan berjalan ya di jalan. Terus di sweet gitu kan, betul, gitu kan. Nah itu termasuk catcalling. Nah, itu pelecehan juga nih teman-teman gitu. Nah yang keempat ada mengajak berhubungan intim secara paksa, langsung ataupun melalui media. Kalau itu udah masuk ke ranah pemerkosaan ya. Betul. Nah itu sudah melanggar hukum dong, sudah lebih dari itu ya. Betul. Nah yang kelima. Dan seseorang yang menempelkan anggota tubuhnya secara sengaja sedang ditransportasi umum. Betul. Kan itu bercampur ya antara perempuan dan laki-laki, lalu ada si tersangkanya ini dengan sengaja ya, menempelkan sesuatu lah di korbannya. Betul. Nah itu juga termasuk pelecehan yang ranahnya sudah ke apa tadi? Pelecehan pelanggaran pemaksaan gitu ya. Bisa kena pidana teman-teman. Oke. Dan setelah kita membahas apa aja jenis-jenis pelecehan seksual dan ciri-ciri juga kita sudah tahu ya. Betul. Nah kita akan membahas antisipasinya. Betul, antisipasinya. Betul. Supaya tidak terjadi kekerasan atau pelecehan seksual di tempat-tempat yang biasa kalian datangi. Betul. Kalaupun misalkan sudah terjadi, kalian jangan khawatir. Dan khawatir. Bisa langsung mengantisipasi supaya orang yang atau pelaku itu bisa terkena hukuman. Nah, gitu. Jangan diam saja. Jangan diam aja. Betul. Kalau diam saja bukannya memperbaiki, malah memperkeruh keadaan ya. Gitu. Bahkan bisa terkena apa yang namanya jiwanya down ya. Betul. Nah, gitu. Gitu. Apa aja coba? Yang pertama kita harus berbicara secara terus terang gitu. Nah, maksudnya di tingkat yang paling rendah lah, misalkan masih diajak tadi tuh, diajak jalan kah, diajak makan atau di sweet ini kita ngomong secara terus terang. Jangan ngelakuin seperti itu lagi gitu ya. Karena itu termasuk dalam pelecehan gitu. Kalau enggak akan saya tuntut nih. Betul. Kalau misalkan kalian ini cerita kepada orang yang kalian percayai, ya, bisa teman, bisa sahabat, bisa keluarga gitu ya. Supaya kalian juga lega gitu, bukan cuman kalian yang memendam itu ya. Ya. Terus yang kedua bisa juga dengan cara memberitahu pelaku supaya tidak melakukan hal itu lagi. Nah, gitu ya. Itu udah lebih sedikit kita kasih ancaman sedikit. Betul, gitu. Jangan sampai. Ini kalau masih kayak gini lagi, saya laporin polisi. Nah, gitu. Kalian jangan takut intinya ya. Kalau semakin kalian takut, pelaku akan semakin berani lagi untuk melakukan pelecehan kepada kalian, gitu kan? Jadi ketika kalian dapat suatu ancaman, kalian harus lawan saat itu juga ya kalau bisa ya. Makanya penting seorang perempuan khususnya ya bisa melakukan bela diri gitu ya. Nah bela diri. Menjaga diri. Apa bela diri biasanya? Wusu. Banyak, wusu, taekwondo, pencaksilat dan lain-lain. Bisa juga ya. Lalu mencari kebijakan di tempat yang sedang kalian terkena ya pelecehan seksual, misal di kantor. Ya kalian cari tahu ada kebijakan nggak mengenai seperti itu. Apakah pelaku nanti akan mendapatkan SP? Gitu. Nah, kan cari entah di sekolah, entah di kampus, pasti ada
peraturan ya mengenai pelecehan seksual tersebut. Betul. Gitu. Jadi kalian bisa bawa ini ke pihak yang bertanggung jawab di lingkungan atau tempat yang terjadi pelecehan terjadi pelecehan seksual seksual itu. Gitu. Nah, ataupun kalau misal kalian nggak berani ngomong, paling tidak kalian Menuliskannya tuh. surat kah ataupun lewat WA gitu kan. Atau bikin thread di Twitter. Nah, gitu. Biar orang tuh tahu intinya kalau kalian menjadi korban pelecehan seksual yang nanti bisa dibantu. Jadi jangan diam saja. Akan disupport oleh netizen. Betul, gitu. Karena kalau kalian diam saja orang nggak akan tahu kalau kalian menjadi korban gitu kan. Soalnya banyak banget sekarang ya yang menulis tweet gitu di Twitter. Betul, itu adalah bentuk bagaimana dia menyampaikan dan melampiaskan apa yang mereka rasakan. Betul, gitu. Terus apa lagi? Ada lagi namanya mendokumentasikan perilaku pelecehan. Nah, ini biasanya di tingkat yang entah dapat chat mesum, dapat telepon-telepon gitu, ya sebisa mungkin chat-chatnya ini di screenshot. Betul. Nah, di screenshot sebagai bukti kalian juga. Nah, biasanya juga di handphone sekarang itu telepon-telepon yang berbau seperti itu tuh bisa direkam otomatis. Nah, itu bisa sebagai bukti kalian kalau kalian mendapat sebuah pelecehan seksual gitu. Betul. Terus bisa juga pergi ke lembaga yang menaungi atau berwenang gitu ya untuk menindak pelaku-pelaku pelecehan seksual. Contohnya kayak kantor polisi gitu, mungkin atau lembaga LSM, lembaga swadaya masyarakat, atau komisi perempuan apa sih? Ya, itu Komisi Perlindungan Perempuan. Perlindungan perempuan bisa juga. Nah, jadi jangan ragu untuk melaporkan jika kalian terkena pelecehan seksual. Betul. Lalu sudah itu saja. Oke. Itu banyak ya sebenarnya ya tindakan atau antisipasi kalian supaya tidak terjadi atau menjadi korban pelecehan seksual gitu. Mungkin Pak Angga pernah dapat cerita sendiri nggak nih? Kalau saya ada teman saya. Ada ya? Kenapa? Ada teman saya itu dia anak motor sih. Anak motor. Biasanya bikers. Betul. Biasanya tuh anak motor gitu kan pergaulannya agak bebas gitu ya. Agak bebas. Ya mungkin ada yang ngelakuin tindakan yang nggak benar. Contohnya misalkan dengan di pinggir jalan nih lagi naik motor gitu kan, tiba-tiba ada seorang wanita sendiri jalan, kemudian dia memegang tubuhnya, kemudian kabur. Itu termasuk gitu. Jambret. Betul. Nah, tapi jambret seksual. Betul, karena saya dapat cerita sendiri dari teman saya itu anak motor ceritanya gitu, dengan bangga dia menceritakan bahwa dengan naik motor. Gue pernah pegang ini nih. Iya gitu, naik motor ada cewek cantik gitu katanya, kemudian dari belakang saya pegang pantatnya gitu ceritanya gitu. Nah, kalau dari Bapak gimana? Mungkin ada cerita? Ya paling di lingkungan ini ya, di lingkungan sekolah biasanya. Kadang beberapa siswi tidak sadar kalau sedang dilecehkan. Betul. Gimana? Entah oleh temannya, entah oleh pacarnya mungkin ya kan. Sekarang lagi marak. Betul. Makanya harus hati-hati kalau misalkan pacaran pun harus tahu batas. Harus tahu batas. Betul. Atau bahkan jangan pacaran dong. Nah, di situ kan ya. Dilarang agama. Betul. Kalau sekolah baiknya belajar dengan sungguh-sungguh. Betul. Sebagai bekal masa depan bangsa ya kan. Betul. Nah, ada lagi pembahasannya? Ini ngomong-ngomong saya haus. Ada. Ini boleh diminum teman-teman. Saya minum ya. Ini bagus nih kayaknya untuk minuman kesehatan juga karena ini air by Kangen Water ya. By Kangen Water. Dia melalui proses penyulingan yang banyak ya. Betul. Jadi sudah pasti airnya ini akan tersuling dengan baik. Betul. Ya. Mungkin hampir sama kayak air Zam-Zam katanya. Wah iya, ini Kangen Water ini setara dengan air Zam-Zam ya teman-teman. Betul. Jadi boleh banget dibeli hanya di SMK Al-Falah ya. Betul. Dijual di SMK Al-Falah. Silakan kalau ingin membeli datang ke SMK Al-Falah untuk membeli air Kangen Water by SMK Al-Falah. Oke. Belinya di mana Bang? Oh langsung ke sekolah ya? Langsung ke sekolah. Nanti ke BC ataupun ke bisa langganan juga, bisa buat tahlilan, bisa buat pernikahan atau gimana ya? Ataupun mau pesan order banyak bisa banget. Nanti kita siapin. Oke, segitu aja untuk pembahasan kita ya mengenai pelecehan seksual. Intinya teman-teman jangan ragu buat lapor kalau terkena pelecehan seksual dan jaga diri masing-masing ya. Penting sekali yang namanya kalian itu punya
kemampuan untuk mempertahankan diri, karena Nah, bener seorang wanita itu jangan sampai terlihat lemah. Kalau wanita terlihat lemah itu sangat besar sekali menjadi korban pelecehan seksual. Ya. Gitu. Bahkan nggak hanya wanita sih ya, laki-laki juga. Oke. Gitu. Jadi penting buat kita untuk menjaga diri kita masing-masing. Sekian aja dari saya Pak Fadil dan Saya Pak Angga. kita akan kembali lagi di podcast Smart Alpha lah. Belajar menyenangkan.